Polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada hari ini terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rizik Syihab dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya Senin 7 Desember 2020. Sebelumnya, Rizik Syihab dan juga menantunya Hanif Alatas tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, pekan lalu Rizik Syihab tidak bisa hadir karena sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengimbau simpatisan Rizik dan FPI tidak mendatangi Mapolda Metro Jaya guna menghindari kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya hanya tim kuasa hukum yang dapat mendampingi pemeriksaan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pemeriksaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kita sudah bergabung bersama koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra di Ningrat di Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Taza. Kepolisian sudah mengimbau simpatisan Rizik dan juga FPI tidak mendatangi Mapolda Metro Jaya guna menghindari kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada informasi Rizik Syihab akan memenuhi panggilan Polda hari ini? Ya, inilah yang masih kita tunggu, Megi dan juga Heranov, karena dari pihak FPI sendiri hingga saat ini masih belum dapat mengkonfirmasi apakah hari ini Rizik Syihab dan juga menantunya Hanif Alatas akan memenuhi panggilan yang kedua ini. Kalau minggu lalu kita lihat tidak datang dan tidak menghadiri panggilan, lalu kemudian Aziz Yanuar sendiri yang datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan perhalangannya Rizik Syihab dan juga Hanif Alatas untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Namun kemudian untuk kali ini memang kita juga masih menunggu karena dari pihak Rizik Syihab sendiri masih belum dapat mengkonfirmasi apakah pada panggilan kedua ini dirinya akan menghadiri ataupun memenuhi panggilan kali ini. Sebagai informasi Heranov dan juga Megi, selain panggilan dari Polda Metro Jaya, Rizik Syihab juga dipanggil oleh Polda Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan kerumunan yang terjadi di Megamendung, dan panggilan ini akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dan ini merupakan panggilan pertama bagi Rizik Syihab. Jadi Rizik Syihab selain ada kasus terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Jakarta, ada juga kasus yang sama terjadi di Jawa Barat. Namun untuk kedua kasus ini Rizik Syihab dipanggil sebagai saksi. Hingga saat ini baik di Jakarta ataupun di Jawa Barat memang masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Untuk di Jakarta memang dalam masih status penyelidikan, sedangkan untuk yang di Jawa Barat sudah berstatus penyidikan. Heranov, Magi. Lantas Taza, jika tidak hadir lagi pada hari ini, apakah ada mekanisme penjemputan paksa yang akan dilakukan oleh polisi terhadap Rizik jika tetap tidak akan hadir? Ya, kita masih belum tahu Heranov apakah nantinya akan ada pemanggilan paksa ataupun tidak. Tapi pastinya jika tidak hadir lagi pada pemanggilan kali ini, pastinya akan ada pemanggilan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya langsung ke rumahnya. Kalau minggu lalu kita lihat bahwa pihak Polda Metro Jaya pada saat mereka menyampaikan surat pemanggilan yang kedua ke Petamburan memang sempat ada penghalangan oleh para pendukung Rizik Syihab di sana, terutamanya para simpatisan FPI. Namun kemudian kita akan lihat seperti apa pada saat pemanggilan yang kedua ini. Kita berharap bahwa semuanya pada pemanggilan kali ini Rizik Syihab dan juga Hanif Alatas akan memenuhi, apalagi setelah diketahui bahwa Rizik Syihab sudah dalam kondisi kesehatan yang lebih baik. Kalau kita lihat pada saat dirinya hadir di Dialog Nasional minggu yang lalu pada saat perayaan reuni 212 Rabu 2 Desember minggu lalu, memang kondisinya sudah cukup baik, namun dirinya menyatakan masih dalam proses isolasi mandiri karena adanya saran dari pihak tim medis pribadinya untuk tetap beristirahat karena masih dalam observasi kesehatan dirinya begitu. Bukan karena adanya COVID, karena dari sebelumnya pihak DPP FPI juga menyatakan bahwa Rizik Syihab dinyatakan negatif COVID-19, walau memang masih belum ada bukti secara konkret yang ditunjukkan kepada pihak masyarakat ataupun media bahwa memang Rizik Syihab benar negatif COVID-19, namun dari pihak DPP FPI menyatakan bahwa Rizik Syihab negatif COVID-19. Namun kemudian pada saat acara tersebut, Rizik Syihab menyatakan bahwa dirinya masih melakukan isolasi mandiri atas saran dari pihak tim medis untuk mengobservasi kesehatan dirinya. Walaupun dinyatakan sehat, memang saat ini masih melakukan istirahat di rumahnya begitu. Dan kita harapkan bahwa pada hari ini Rizik Syihab akan menghadiri proses pemeriksaan pada hari ini begitu untuk mendapatkan keterangan
dari pihak dirinya bagaimana kasus tersebut terjadi. Kalau kita lihat dari sedikit ceramah yang disampaikan oleh Rizik Syihab pada ceramah nasional minggu lalu, dirinya sempat minta maaf Heranov dan juga Megi terkait dengan kerumunan yang terjadi baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Petamburan dan juga Megamendung, dan juga mengakui bahwa memang ada kesulitan ataupun kewalahan juga dari pihak FPI untuk mengendalikan simpatisan FPI yang datang ke beberapa tempat tersebut. Namun kemudian dari pihak polisi menyatakan bahwa kasus terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan kerumunan yang terjadi masih akan terus dilanjutkan hingga saat ini. Dan dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa menghimbau juga agar para simpatisan Rizik Syihab tidak mendatangi Polda Metro Jaya karena saat ini memang di DKI Jakarta masih diterapkan PSBB transisi dan masih ada protokol kesehatan yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dan selain itu juga dari pihak FPI juga menghimbau, kalau kita dengarkan juga dari Rizik Syihab juga bahkan pada saat ceramah Dialog Nasional 2020 yang dilakukan pada minggu yang lalu juga menghimbau para simpatisannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M, bahkan juga menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menghindari kerumunan. Kita harapkan bahwa para pendukung Rizik Syihab pada hari ini juga tidak akan datang ke Polda Metro Jaya dan memenuhi baik himbauan dari Polda Metro Jaya dan juga memenuhi himbauan dari pihak FPI dan juga Rizik Syihab untuk menghindari kerumunan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Heranov, Megi. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Taza atas laporan Anda dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.